Mazid mujarrad. Mazid mengikuti pola af'ala. Kalau sulasi mujarrad, sulasi mazid. Memang agak mirip tadi, bener agak mirip dengan amr ya. Tapi itu apa namanya, fiil madhi, maklum atau majhul? Fiil madhi ya. Oke. Lafadznya apa kan? Lafadznya apa? Udkhila. Aktif apa pasif? Pasif. Taunya dari mana? Awal di dhammah, sebelum akhir kasroh. Untuk itu artinya dimasukkan. Ya. Kalau mau saya rubah ke mujarrad, oke, kita ke mabni, lawannya mabni majhul, mabni mabni maklum, kata kerja aktif ya, kata kerja aktif. Udkhila jadi apa? Adkhala. Mengikuti pola af'ala. Ya. Mujarradnya apa? Nah, kalau adkhala artinya apa? Memasukkan. Ini apa? Mazid. Mazid itu apa? Ada tambahan. Kalau mujarrad itu apa? Asli atau dasar. Af'ala mengikuti pola awalnya apa? Fa'ala, berarti dakhala. Kalau dakhala ini artinya apa? Masuk. Dakhala masuk. Kalau mau metitik-titikkan, itu sulasi mazid bisa pakai pola af'ala. Kalau fa'ala jadi af'ala, dakhala jadi adkhala. Ya, dakhala masuk, karena ini kata dasarnya 3 huruf kan. Dakhala masuk, adkhala memasukkan, ditambah hamzah di depannya. Ya. Ini aktif. Kalau pasif, huruf awal di dhammah, sebelum akhir kasroh. Jadinya udkhila. Ya. Bisa difaham? Insyaallah. Bentar. Adkhala ini masuk bab berapa? Bab 9. Oke. Kalau saya tes nggak usah buka buku dulu, coba. Nggak apa-apa, nanti kan buka juga. Af'ala. Fi'il mudhari'nya apa? Yuf'ilu. Isim fa'ilnya apa? Muf'ilun. Ya. Fi'il amrnya apa? Af'il. Af'ala ini apa? Fi'lul madhi, ya.
Yuf'ilu fi'il mudhari. Ini saya potong aja ya biar cepat. Muf'ilun isim fa'il. Af'il fi'lul amr. Tadi pola yang tadi fi'ilnya apa contohnya? Apa? Ad khola. Artinya apa? Kalau fi'il madhi telah memasukkan. Kalau fi'il mudhari berarti ganti apa? Yudkhilu. Artinya apa? Sedang atau akan memasukkan. Isim fa'il apa? Polanya mudkhilun. Artinya orang yang memasukkan. Bahasa Arab af'il jadi apa? Adkhil. Pernah dengar adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidq? Ya. Adkhil artinya apa? Masuklah atau masukkanlah? Masukkanlah. Ya. Kalau masuklah, bahasa Arabnya apa? Udkhul, ya, ikut yang mujarad ini. Kalau dakhala fi'il amarnya baru udkhul. Kalau udkhul masuklah. Kalau masukkanlah adkhil. Beda enggak? Masuklah dengan masukkanlah. Hah? Beda enggak? Keluar dengan keluarkanlah. Beda kan? Nah, kalau keluar bahasa Arabnya apa? Keluar bahasa Arabnya apa? Kharaja. Yaitu kalau amarnya jadi apa? Ukhruj. Ukhruj artinya apa? Keluarlah. Kalau keluarkanlah jadi apa? Akhrij. Keluarkanlah. Nah, misal saya bilang akhrij. Dia keluar enggak? Nah, malah dia nyuruh orang lain. Kan akhrij kan keluarkanlah. Lah malah dia nyorong, padahal saya maunya dia keluar gitu loh. Kan nah, berarti ukhruj kan itu. Bisa difaham. Kalau orang itu adkhala memasukkan, kalau dimasukkan udkhila. Kalau dimasukkan dia aktif enggak? Pasif kan? Diangkat, dimasukkan. Gitu? Nah, itulah gambarannya. Orang yang beriman dan beramal soleh, dia dimasukkan ke dalam surga, dan surganya itu satu apa banyak? Taunya dari mana? Lihat tadi di surat Ibrahim tadi, ayat 23. Tahu surganya banyak atau sedikit dari mana? Apa? Ayat yang diturunkan. Thayyib. Selain itu? Jannatin. Kalau itu ada taknya itu berarti surganya banyak. Kalau surganya satu, nah, jannah.
Ini surganya satu. Tapi kalau jannatin itu jamak. Berarti artinya surga, tidak cuma satu surga. Nah, itu jamak. Wa udkhila, dan dimasukkan alladzina, orang-orang amanu yang beriman, wa amilus solihati. Kalau kita mau masuk surga itu tidak cukup hanya beriman, tetapi harus diimbangi dengan amal soleh. Ya, wa amilus solihati, orang-orang yang beriman dan beramal soleh dimasukkan kemana? Jannatin, ke surga. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, bi'idni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka, tahiyyatuhum, sebagai penghormatan kepada mereka, fiha, di dalamnya, salamun, keselamatan atau salam. Bayangkan aja, dimasukkan ke dalam surga, kekal di dalamnya. Kurang apa? Ya. Tapi kembali lagi, itu tidak gratis. Ya, itu tadi yang dibaca Ustaz Umair hafizahullah di rakaat kedua. Artinya, kalau Bapak Ibu itu tahu pesan-pesan Al-Quran, itu seolah-olah Bapak Ibu itu diingatkan oleh Allah. Gitu. Kalau kamu mau dimasukkan ke dalam surga, garansi selama-lamanya, keabadian selama-lamanya, ya, harus beriman dan beramal soleh. Gitu. Ya, kan dicas terus gitu, diingatkan. Tapi berkahnya nggak paham bahasa Arab, nggak paham Al-Quran, ya seolah-olah kan nggak tahu kalau ternyata itu Allah peringatkan kan. Oke. Dari sini ada pertanyaan. Oke, nggak ada. Kembali ke topik. Saya ingin membahas, jadi gini, kemarin ada status dosen ketua penguji tesis saya. Kurang lebih gini, Nabi Musa ketika di depannya laut, apakah tahu laut itu akan terbelah? Tahu enggak? Nah, nanti kita bahas. Nabi Ibrahim ketika api menjadi dingin, apakah Nabi Ibrahim tahu skenario Allah itu? Tahu. Untuk itu saya membahas tadabbur hari ini, jika kalian ingin ditolong oleh Allah. Caranya gimana agar ditolong oleh Allah? Ada yang tahu? Nah, kita buka surat Muhammad ayat ke-7, surat ke-47, Masya Allah. Barakallahu fiik. Bapak Ibu ini harus ketularan ini sama Bu Mela ini. Ya, kalau kita itu dekat sama penjual minyak ini kan, meskipun nggak beli kan juga dapat kan, seharusnya. Ya syukur-syukur kalau dikasih minyak wanginya toh. Ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau ada ayat ya ayyuhalladzina amanu, nah, kita memberikan perhatian ke situ karena itu sebuah pesan indah yang ini Allah sampaikan kepada kita kan gitu. Apa pesan Allah itu? In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong agama Allah, janji Allah itu apa? Allah akan menolong kalian dan akan meneguhkan kedudukan kalian. Syaratnya apa? Intang surullah, jika menolong agama Allah. Itu janji Allah. Kita harus mempersiapkan diri ke arah situ. Kalau kita punya harta, agama Allah dengan harta kita. Kalau kita punya
ilmu, kita berkontribusi terhadap Islam dengan ilmu kita. Kalau tidak punya tenaga, kontribusikan Islam dengan tenaga kita itu. Itu bukti kalau kita ada kepedulian terhadap agama ini. Oke. Kita bahas terkait. Oke, sebentar. Surat Al-Hajj ayat ke-40. Lanjutan ini. Surat ke berapa? 22. Masya Allah. 40. Taman? 337. Masya Allah. Alhamdulillah. Kenapa? Alhamdulillah. Amin. Ya. Saya bahas yang ayat akhir aja. Wala yansurannallahu may yansuruh. Artinya apa? Ayat 40 tapi agak akhir. Artinya apa? Artinya apa? Hah? Taunya sungguh dari mana? Apa? Taunya artinya sungguh dari mana? Dalam taukid itu toh. Terus? Apa? Nunnya ditanwin, istilahnya apa? Penekanan sungguh-sungguh, istilahnya apa nun yang ditasdid itu? Nun taukid, kalau nilainya masih 60, belum 100. Nun taukid sakilah, iya enggak? Oh, berarti yang 40 saya nilainya ya. Jadi sungguh Allah akan menolong siapa yang suruhu, yang mau menolong agamanya. Terus di surat Al-Baqarah, surat berapa bapak-bapak? Kebangetan. Ayat 214. Nanti kita ambil potongan-potongan kita simpulkan. Ayat 214. Oke. Di akhir ayat aja. Ketika kan kadang orang itu lagi kepepet gitu kan. Terus berharap ada pertolongan. Bayangkan ayat ini. Di akhir ayat ada lafaz mata nasrullah. Ya. Artinya apa? Mata itu artinya apa? Lihat saya, jangan lihat terjemahan. Mata artinya apa? Mata artinya apa? Itu kok ainun itu kan berarti dari mata bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Ini padahal mata bahasa Arab kan itu. Mata apa maksudnya? Jadi ini bukan mata bahasa Indonesia diartikan ke bahasa Arab, tetapi mata bahasa Arab diartikan ke bahasa Indonesia. Mata artinya apa? Kapan? Ya. Ketika suatu saat kita sudah menolong agama Allah, gitu. Terus kita membutuhkan pertolongan Allah, ingat ayat ini, mata nasrullah. Kapan pertolongan Allah? Nah, di ayat selanjutnya apa bahasanya? Ala inna nasrullahi qarib. Ingat bahwa pertolongan Allah itu sangat dekat. Ya, jadi tidak usah khawatir ketika kita berkontribusi untuk agama Allah itu pasti Allah tolong gitu. Kurang apa janji Allah di surat ayat-ayat tadi kan. Jadi ketika orang itu sudah mentok
Ingat ayat ini. Mata nasrullah. Kapan pertolongan Allah itu? Ala inna nasrullahi qarib. Ingat bahwa pertolongan Allah itu sangat dekat. Terus janji Allah lagi ini agak mikir ya ini nanti ya. Surat Ar-Rum ayat 47. Surat ke 230. Ayat 47. Ayat 47. Akhir ayat aja, kan saya ingin bahas pertolongan Allah. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Artinya apa? Artinya apa? Itu ada mic. Biar nanti yang di YouTube tahu, oh ini ternyata santrinya juga yang jawab. Ada yang mau jawab? Surat ke-30 ayat 47 di akhir ayat wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Ada yang mau jawab? Artinya apa? Ya sudah, kalau malu enggak apa-apa. Artinya apa? Hah? Artinya apa? Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Dan adalah yang berhak atas kami pertolongan. Apa? Orang-orang yang beriman. Itu ada mic itu biar enggak apa-apa. Nanti kita bahas. Dan adalah berhak atas kami pertolongan orang-orang yang beriman. Nah, kalau terjemah yang sebelah kanannya dan lalu merupakan tanggung jawab kami. Kalau penjelasannya kan seperti itu. Menjadi hak bagi kami untuk menolong orang-orang yang beriman. Itu penegasan dari Allah enggak? Betul? Iya enggak? Kalau dari teksnya ada yang unik enggak di situ? Ini sudah, kalau sudah saya bahas. Sudah, saya hapus ya. Ini ya sudah saya hapus. Nanti jangan saya hapus terus jangan kan gitu. Oh, ini kalau nggak belajar nahu nggak akan diajarin. Sudah, oke masih ada yang mau moto. Udah. Pakai itu aja lah. Kayaknya nggak permanen tapi agak susah. Oh ini bisa, ini mudah.
Kenapa Nasrullah? Ya, kenapa dhammah? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu boleh pulang duluan. Hah? Apa? Masa ada ina? Ina apa kana? Nah, kenapa rofa? Ayat berapa? Isim apa? Isim kana. Irobnya apa? Rofa. Isimnya ina. Khobarnya kana. Khobarnya ina. Masya Allah, barakallahu fiik. Bisa ngikutin ya Bapak Ibu ya? Saya ulangi lagi. Itu pakai mic enggak apa-apa. Isimnya kana. Khobarnya kana. Isimnya ina. Khobarnya ina. Bapak-bapaknya tawadhu ya, jangan suudzon. Aslinya mau jawab tapi nggak enak sama ibu-ibu. Nggak apa-apa. Sebentar, ini nanti takutnya spidolnya yang semi permanen lagi ya. Ya, coba dulu. Enggak apa-apa. Aman. Duh, malah enggak kelihatan. Enggak apa-apa, sudah bisa. Bismillah. Oh, syukran. Ini bacanya gimana? Kenapa? Allahu Ghafurur Rahim. Oke. Kenapa ini? Ini irobnya apa? Kenapa rofa? Bukan. Mubtada ya, ghafurun rofa. Kenapa rofa? Khobar. Mubtada itu apa? Sesuatu yang akan diterangkan. Atau subjek. Siapa? Allah. Allah itu apa? Ghafurun. Khobar. Khobar itu irobnya rofa. Tanda rofanya dhammah. Ya. Khobar itu khabar, penjelasan. Ya. Dari sini paham? Oke. Terus kemasukan inna. Jadilah innallaha Tadi teorinya sudah benar loh. Ghafurun. Ya, ini lanjutannya silahkan. Allah irobnya apa? Kenapa nasab? Isimnya inna. Inna inilah yang menyebabkan Allah. Ya. Ghafurun ini khobar inna. Khobar inna irobnya rofa. Dari sini paham? Oke. Kita ganti kana.
Kanallah Allahnya dulu. Kanallahu ghafuron. Ghafuron ini apa? Khobar kana. I'rabnya apa? Nasab. Ya. Fathah, ya. Allahu isimnya kana, i'rabnya rofa. Allah isimnya inna, rofanya apa? I'rabnya nasab. Dari sini paham ya? Insyaallah. Hah? Sekarang paham? Enggak apa-apa, yang penting ada pahamnya kan gitu. Ya, jangan bilang mengungkit halaman itu menyakitkan gitu Pak ya. Oh enggak apa-apa Pak, yang penting recovery bisa balik Pak, kan gitu. Kenapa? Januari 2000. Oh, barakallahu fi umrik, hampir setahun ya. Nah, ini pola yang sangat indah di ayat ini. Wah. Kalau enggak diajari dari dasar ya agak susah. Jawabannya. Bawa. Wakana haqqan alaina nasrul mu'minin. Umumnya isim kana dulu, habis itu khobarnya. Setuju? Ada yang komplain? Oke. Hah? Normalnya seperti itu. Kenapa berubah? Tadi pertanyaan dari Pak Farhani. Kenapa nasru ini i'rabnya apa? Kenapa rofa? Isimnya kana, betul, insyaallah. Nah, ya toh? Rofa karena menjadi isim kana. Sama enggak? Ada khobarnya enggak? Insyaallah, senang saya kalau gini tuh. Nah, ini khobar aslinya wa kana nasrul mu'minina haqqan alaina. Kalau bukan kaidah umum, dasarnya seperti itu. Iya enggak? Isim dulu, habis itu khobar. Tapi di sini khobarnya dulu. Artinya menjadi tanggung jawab kami menolong orang-orang beriman. Kenapa? Penekanannya. Jadi kalau ini kan wakana dan adalah hakon, hak ya, alaina atas kami menolong orang-orang beriman. Kalau nasrul mu'minina ini ditaruh di depan dan menolong orang-orang beriman, tanggung jawab kami. Tapi di sini polanya wakana haqqan alaina nasrul mu'minin, menjadi kewajiban kami menolong orang-orang yang beriman. Kayak tablik akbar aja ya. Oke. Artinya dari pola ini Allah ingin menekankan kamu selama beriman dan beramal soleh enggak usah takut. Pasti kami tolong. Asalkan tidak mendurhakai Allah, tidak melanggar syariat Allah. Itu janji Allah. Bisa difaham? Ada yang bingung? Nah, kalau istilah ilmu balaghah sastra Arab itu taqdimu ma haqquhu ta'khir.
mendahulukan sesuatu yang seharusnya diakhirkan. Pasti di situ ada penekanan gitu. Contoh, saya makan tomat dengan tomat itu saya makan. Beda enggak? Saya makan tomat. Tomat itu saya makan. Ya, bedanya apa? Jawab sendiri-sendiri. Yang jelas tahu bedanya. Intinya kalau objek dimajukan itu pasti ada pesan-pesan khusus. Ada yang satu takhsis, mengkhususkan objek. Ada litahammum, untuk menarik perhatian atas objek itu. Jadi fungsinya macam-macam. Intinya di sini Allah menekankan bahwa pertolongan kepada orang-orang beriman wa kana haqqan alaina. Itu ya. Bisa difaham? Kenapa? Rasa bahasa Arab itu yang berbeda mungkin. Rasa bahasanya itu, kesan sastranya itu. Jadi tidak bisa dipungkiri, Arab itu memang secara peradaban dulu tidak sepopuler Cina, Romawi dan sebagainya. Tapi satu hal yang menjadikan Arab itu sangat dikagumi yaitu nilai sastranya. Jadi sebelum Rasulullah lahir pun itu ada istilah mu'allaqatis sab'ah. Jadi orang-orang itu berlomba untuk membuat syair-syair terbaik. Nanti yang terbaik itu diberi penghargaan, ditempelkan di Ka'bah. Jadi kalau Al-Quran itu kitab sastra terbesar sepanjang sejarah, ya karena memang benar. Nah, kembali lagi kata Pak Eko, rasa. Nah, tapi kalau nggak pernah belajar bahasa Arab kan, ya seolah-olah kan biasa. Padahal di sini ada uslub atau gaya bahasa yang, jadi gini, kalau dalam Al-Quran itu ada gaya bahasa yang beda, berarti di situ Allah mengindikasikan ada misal penekanan atau informasi lain. Gitu. Jadi kita harus tahu standar umumnya seperti apa, baru kita tahu standar yang tidak umum. Kalau pakai yang agak beda, nah itu baru kita telisik apa makna tersirat dari ayat itu. Ada pertanyaan? Bisa dibayangkan kalau orang belum pernah belajar bahasa Arab, langsung saya bahas khobarnya kana, isimnya kana. Nah, untungnya bapak-bapak ibu itu sudah punya modal gitu. Alhamdulillah. Tinggal disyukuri saja. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sudah ditulis dulu. Kalau waktunya mepet, difoto dulu. Sudah difoto. Nah, kita bahas pertolongan Allah kepada Nabi Musa. Oke, masih ada yang nulis. Tapi bisa difaham ya? Insya Allah. Paling enggak untuk saat ini. Nanti kalau bingung, itu ada rekamannya YouTube. Ya. Bismillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah.
Oke, masih ada yang menulis? Enggak apa-apa. Enggak usah buru-buru. Sudah ya? Dibuka surat Asy-Syu'ara. Surat ke berapa? 26 ayat 61. 370. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ketika mereka kedua golongan itu saling melihat, qala berkata ashabu Musa, pengikut Musa, inna lamudrakun. Sungguh kita akan tersusul. Qala kalla, qala dia berkata kalla, sekali-kali tidak, inna ma'iya rabbi sayahdin. Tuhanku, sungguh Tuhanku bersamaku dan dia akan memberi petunjuk kepadaku. Fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahr. Kami wahyukan untuk memukulkan tongkatnya itu ya. Anidrib bi'asakal bahr. Pukullah laut itu dengan tongkatmu, fan falaqo, maka terbelahlah itu. Fakana kullu firqin kattaudil azim, maka tiap belahan seperti gunung yang besar. Oke. Kalau kita lihat Bani Israel di sini panik tidak? Panik enggak? Panik lah, masa enggak? Taunya dari mana kalau Bani Israel itu panik disusul oleh Fir'aun? Ayo, taunya dari mana? Lam taukid, istilahnya apa? Bisa pulang dulu. Sudah sering saya bahas itu. Hah? Lam lupa. Lamud. Lam apa? Ada inna.
Inna itu artinya apa? Sungguh. Kalau nanya panjang, ini menyimpan dhamir nahnu, masya Allah, barakallahu fi. Berarti sungguh kami. Kalau sungguh saja, nonnya itu pendek, inna. Itu artinya sungguh. Tapi kalau inna berarti sungguh kami. Ini inna itu aja sudah taukid. Terus ini ada lam. Lamnya ini namanya apa? Benar, lam taukid. Tapi kurang spesifik. Hah? Bukan. Waktu saya bahas surat Al-Asr. Oh, enggak jadi pulang duluan kalau enggak. Pernah enggak saya bilang lam zahlaqah? Pernah enggak? Pernah dengar? Apa? Yang punya catatan lam muzahlaqah siapa? Enggak ada. Ingat enggak? Saya pernah bahas lam muzahlaqah. Masya Allah. Apa? Lam yang bergeser. Aslinya ini di. Bentar, saya tanya. Ini saya perlu bahas teorinya lam muzahlaqah enggak? Lupa? Enggak apa-apa. Bentar. Ya sudah, enggak. Pulang agak malam enggak apa ya? Hitung-hitung lembur lah ya. Mubtada khobar itu contohnya al insanu fi apa? Khusrin. Ingat nggak? Artinya apa? Manusia, al-insanu, manusia fi khusrin, dalam kerugian. Saya ingin nambahi sungguh manusia dalam kerugian. Jadilah lal insanu fi khusrin. Kenapa? Artinya lal insanu fi khusrin, sungguh ya. Ini namanya lam taukid. Lam taukid dulu, artinya sungguh. Terus saya mau menambahkan inna. Innal insa lamnya ini pindah ke khobar. Innal insana lafi khusrin. Lamnya ini sudah artinya sungguh, enggak? Ya enggak? Berarti innal insana sungguh manusia lafi khusrin, benar-benar dalam kerugian. Lamnya geser ke khobar, namanya lam muzahlaqah. Muzahlaqah.
Artinya lam yang bergeser. Al-insanu fi khusrin. Manusia dalam kerugian. Ditambahi lam taukid, lal insanu fi khusrin. Sungguh manusia dalam kerugian. Allah ingin menekankan lagi, tambah inna, konsekuensinya lamnya pindah ke khobar. Innal insana lafi khusrin. Sungguh manusia benar-benar dalam kerugian. Jadi ada dua penekanan di situ. Ada inna artinya sungguh, ada lam. Nah, ini aslinya lam taukid yang awalnya yang pada dasarnya di awal dipindah di khobarnya. Paham? Udah, yang penting ngaji. Udah, ditulis dulu lah. Pak Wan mau nulis? Mau nulis atau enggak? Atau dari foto aja nih? Oh ya ya, oke. Nanti dijiplak dari YouTube. Kebayang Pak Eko? Ya memang nggak sederhana. Ya kalau kita ingin menyelami lautan kan kita harus punya alatnya toh. Alat selam, oksigen dan sebagainya. Nah kalau kita ingin menyelami samudra Al-Quran, ya kita harus punya alatnya dulu. Nah, kalau ingin menyelami mana Al-Quran, tidak punya alat nahwu sorobnya, ya agak susah. Ya bisa sih bisa, tapi nekat gitu loh. Ya kayak orang nyelam nggak pakai nggak pakai oksigen kayak gitu. Bisa nyelam tapi terbatas. Gitu. Nah, kalau kita ingin menyelami makna dalam Al-Quran, ya kita harus tahu alat-alatnya, nahwu sorob, kalau bisa sampai balaghahnya. Maka kita akan menemukan makna tersirat gitu, di dalam Al-Quran itu. Ya. Iya, benar-benar ditekankan. Innal insana lafi khusrin. Itu kan ada huruf taukid dua kan? Ada inna, ada lam taukid. Lam taukidnya yang awalnya di awal itu digeser, namanya lam muzahlaqah. Lam muzahlaqah. Nanti kalau saya tanya itu ya. Ya, lihat di YouTube-nya itu tanggalnya. Sudah ya? Saya lanjut. Belum? Bisa pulang jam 10 nanti kalau belum.
Inna lamudrakun. Polanya sama enggak dengan innal insana lafi khusrin? Ada inna, khobarnya ada lam yang bergeser. Saya ulangi lagi. Di sini kan ada huruf taukid inna kan? Ya. Terus di sini ada lam muzahlaqah yang notabene itu lam taukid. Sehingga menunjukkan sungguh manusia benar-benar dalam kerugian. Sama enggak dengan inna lamudrakun? Ada inna, ada lam muzahlaqah. Artinya sungguh kita benar-benar akan tersusul, akan disusul gitu loh. Enggak kelihatan. Karena tahu yang baca orang santri al-ihsan itu sudah tahu kalau inna itu ada dhamir nahnu. Nahnu itu isimnya inna, ya enggak? Isimnya inna i'rabnya apa? Nasab, khobarnya lamudrakun, rafa apa nasab? Rafa. Tanda rafanya pakai apa? Kenapa Pak Bunun? Jamak apa? Jamak mudzakkar salim. Rafanya pakai nasabnya? Nasabnya pakai apa? Hah? Rafanya. Nasabnya pakai rafa. Nasabnya pakai apa? Jamak mudzakkar salim. Apa? Apa benar? Apa? Ya nun. Ya. Jernya ya nun. Jamak mudzakkar salim rafa. Nasab jer. Alhamdulillah masih ingat. Kenapa? Nah, kalau ini ditelusur lamudrakun i'rabnya apa? Kenapa rafa? Karena nasab. Apa? Khobar inna. Loading. Enggak apa-apa, Pak. Bisa saya teruskan? Lamudrakun i'rabnya apa? Belum dihapus rafa. Kenapa rafa? Khobarnya inna. Rafanya pakai apa? Kok nasab? Masya Allah. Rafanya pakai nasab. Rafanya pakai wawu. Kenapa wawu? Karena jamak mudzakkar salim, ya. Rafanya karena nasab. Nasabnya karena apa? Karena rafa. Alhamdulillah bingung tapi tetap bisa ketawa, itu fadlan minallah wa nikmah kan itu. Oke. Inna lamudrakun. Inna ini sudah menyimpan isimnya, setuju? Nah, tinggal ini khobar. Khobarnya inna, i'rabnya rafa. Khobarnya kana, isimnya kana, isimnya inna. Masya Allah. Nah, al-mudrakun i'rabnya apa? Kenapa rafa? Khobarnya inna, tanda rafanya pakai? Kenapa wawu? Insya Allah, alhamdulillah. Ini tapi nggak baca ya, tapi karena paham ya. Yes. Ya kalau open book ya enggak masalah juga, kan saya nggak mentakzir. Nah, artinya perkataan Bani Israel ketika bilang inna lamudrakun, artinya sungguh kita benar-benar akan disusul, akan tersusul. Lamudrakun, ya insya Allah
episode selanjutnya tambah panjang lagi nanti ya. Intinya di sini perkataan Bani Israil itu seperti ini polanya, ada inna, ada lam taukid. Jadi di sini nggak bilang sungguh kita akan tersusul, enggak, tapi sungguh benar-benar kita akan tersusul. Karena di sini ada inna, terus ada lam muzahlaqah yang notabene adalah lam taukid. Kenapa? Kenapa? Bergeser karena awalnya di depan. Kan polanya sama dengan ini, awalnya di depan. Digeser karena menempati khobar. Kayak ini, al-insanu fi khusrin, mubtada khobar. Lamnya di mubtada pindah ke khobar, ya enggak? Lam mudrakun, ini khobarnya inna, setuju? Setuju aja Pak. Ya. Nanti kalau enggak malah takdir, kenapa enggak setuju kan itu? Lam mudrakun, ini khobar. Buktinya apa? Ini dibaca rofa. Kenapa rofa? Karena khobarnya inna. Khobarnya inna, irobnya rofa. Rofanya jamak mudzakkar salim memakai Masya Allah. Seneng kan? Kenapa? Ya seneng. Alhamdulillah. Ini kalau orang paham ini orang awam enggak? Enggak kan? Mana ada orang awam langsung paham mubtada khobar lam muzahlaqah kan gitu. Intinya disyukuri Bapak Ibu itu Allah beri pemahaman yang baik terhadap Al-Qur'an. Ditulis dulu. Kemarin ibu-ibu minta ada libur nanti ya. Iya. Iya kan? Disepakati aja enggak apa-apa. Siapa tahu bapak-bapaknya juga mau staycation. Ya. Kenapa? Iya enggak apa-apa. Kan menyenangkan istri kan juga ibadah. Ayo kemana? Ngaji. Ya kan? Sudah ditulis? Nah, difoto dulu. Kalau nggak ditulis, nggak difoto, ya sekarang ada alternatifnya, ada YouTube, kan itu. Lanjut ya Bapak Ibu ya, nanggung kalau misal nggak sampai selesai. Tapi ya ada porsi yang bisa dibahas. Kalau yang agak panjang, insya Allah episode selanjutnya. Jangan kemana-mana setelah pesan berikut. Jazam. Ini saya bahas, kalau bingung nggak usah dilanjutkan. Ingat nggak af'alul khamsah? Hah? Ingat? Af'alul khamsah rafa'nya gimana? Oke, saya bahas untuk pembahasan detailnya pekan depan. Af'alul khamsah itu ketika rafa' tetapnya nun. Kalau nasab sama jazm membuang nun. Ingat nggak? Ini taro itu fi'il mudhari. Aslinya ada nun di situ. Dibuang kenapa? Karena ada lama. Lama itu huruf jazm. Bisa difaham? Alhamdulillah. Terjawab ya Pak? Belum. Ya detailnya pekan depan. Insya Allah ya. Intinya gitu. Lama benar menjazmkan kalau itu masuk af'alul khamsah itu membuang nun. Seperti lah tadi. Tang surullaha. Ya kita bahas ini dulu, nanti habis itu balik ke situ lagi. Jangan khawatir Pak. Bagus tapi pertanyaannya. Tidak mungkin orang awam itu nanya kayak gini, tidak mungkin. Enggak.
Kalau jazm itu tidak isim, pasti masuk ke fi'il. Huruf jazm, huruf yang menjazmkan. Ini sudah ditulis belum? Oke, kita bahas sedikit ya, kurang sedikit. Nanti habis itu membahas yang jazm itu. Qala kalla. Jadi ketika Bani Israel itu mengikuti instruksi Nabi Musa alaihi salam, terus di depannya ada laut. Terus mereka berkata, inna lamudrakun, sungguh kita benar-benar akan tersusul. Itu kan artinya mereka panik kan. Apa yang dikatakan oleh Nabi Musa? Qala kalla, sekali-kali tidak. Inna ma'iya rabbi sayahdin, sesungguhnya bersamaku Tuhanku sayahdin, dan dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Itu keyakinan Nabi Musa, pasti ditolong oleh Allah. Kalau kita tinjau dalam ilmu nahwu, sayahdin itu fi'il madhi, mudhari atau amr? Tandanya apa? Bener apa? Bukan. Satu, ada yaknya. Ada yang lain? Coba buka di materi nahwu. Tanda kalimat fi'il mudhari itu ada sinnya. Ada sin saufa, ingat enggak? Ya. Kalau sin, bedanya sin sama saufa apa? Kalau sin itu litakrib, untuk waktu yang dekat. Kalau saufa nanti. Baik sin atau saufa itu pasti masuk ke fi'il mudhari. Kembali lagi, kalau sin itu menunjukkan waktu pendek. Berarti ketika Nabi Musa berkata, inna ma'iya rabbi sayahdin, sesungguhnya bersamaku Tuhanku, dia akan memberi petunjuk kepadaku. Allah akan memberi petunjuk cepat atau lambat? Taunya dari mana? Ada sin di sebelum fi'il mudhari. Itu artinya bahwa keyakinan Nabi Musa, Allah nggak mungkin membiarkan dalam waktu lama. Karena ada sin yang masuk ke fi'il mudhari itu litakrib, artinya kedekatan. Kalau lama itu apa? Saufa. Coba lihat di pengantar ilmu nahwu, waktu kalam tanda fi'il mudhari, tanda fi'il, di situ ada sin, ada saufa. Kalau ada sin masuk ke fi'il mudhari itu menunjukkan selang waktunya tidak lama. Itu menunjukkan betapa yakinnya Nabi Musa dengan pertolongan Allah. Sesungguhnya bersamaku Tuhanku, dan dia akan memberi petunjuk kepadaku. Karena kalau melihat Fir'aun dan bala tentaranya, terus di depan itu ada laut, kalau tidak ditolong oleh Allah, itu kan selesai semuanya. Padahal Nabi Musa ke arah situ atas petunjuk Allah. Jadi ketika mentok di situ, Nabi Musa yakin pasti ditolong oleh Allah. Bisa difaham? Ya. Kalau bingung, pekan selanjutnya nanti minta tolong bahas ini. Oke. Ya. Ya. Nah. Ya. Ya. Ma'a itu artinya apa? Bersama. Bersamaku ma'iyah, bersama kami ma'ana. Jadi ma'iyah itu untuk menunjukkan mutakalim wahdah yang menyimpan makna ana. Bisa dipaham? Ya itu polanya aja, ma'a plus ana ma'iyah gitu. Bisa dipaham? Ada lagi?
Alhamdulillah. Paham ya? Udah ya? Udah. Nanti kalau ada pertanyaan minta ngulang lagi aja enggak apa-apa, tapi jangan sering-sering. Misal 2-3 kali enggak apa-apa, tapi kalau sampai 4 kali lihat YouTube gitu. Gimana Bu Mela, ada pertanyaan? Enggak. Kembali menjawab pertanyaannya Pak Farhani tadi, surat Muhammad ayat 7. Ya tadi. Surat ke berapa? Halaman 5. Nah, di situ ada in tansurullaha. Ya. Coba lihat yang tadi di print. Itu in, itu huruf jazm enggak? Jika. Ya, in itu huruf jazm yang artinya jika. Jazm itu bisa sukun atau membuang nun. Membuang nun ketika af'alul khamsah. Berarti tansuru itu aslinya apa? Apa? Tansurunallah. Aslinya gitu. Kemasukan in huruf jazm jadi in tansurullaha. In menjazmkan fiil. Ketika itu masuk ke af'alul khamsah membuang nun. Ya, seperti lamma tadi. Lamma itu huruf jazm. Kalau masuk ke af'alul khamsah itu membuang nun. Ya, kalau malam agak berat ya, enggak apa-apa. Kenapa? Iya. Aslinya tansuruna. Ada in menjazmkan. Berhubung in menjazmkan, tansuruna af'alul khamsah itu membuang nun. Detailnya insya Allah episode selanjutnya. Oke, pesan saya. Ada yang tahu enggak bukti Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba? Apa? Ingat nggak? Betul, dalilnya apa? Hadis dari Muawiyah riwayat Imam Bukhari, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Tanda Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, Allah menjadikan dia faham ilmu agama. Jadi kalau bapak ibu itu ingin ngaji, itu Allah menghendaki bapak itu baik. Karena Allah ingin mempersiapkan bapak ibu itu faham ilmu agama. Dengan faham ilmu agama, tahu yang hak dan yang batil. Sehingga bagaimana caranya mencari ridho Allah, itu dengan mempelajari ilmu agama. Tekunlah belajar ilmu agama. Tak pandang umur berapa. Berharaplah suatu saat insya Allah ada anak cucu kita yang menjadi seorang ulama. Itu lantaran kesungguhan kita dalam mencari ilmu. Bagaimana kita mengharapkan anak cucu menjadi seorang ulama ketika kita malas menuntut ilmu agama? Jadi kita niati menghilangkan kebodohan, mendalami ilmu agama untuk mencari ridho Allah. Dan kita berharap dengan amal soleh ini, kelak salah satu anak atau cucu keturunan kita menjadi seorang ulama dengan wasilah amal soleh kita ini. Untuk itu tekun-tekunlah mencari ilmu agama. Itu ya. Allah tidak butuh amal soleh kita, kita sendiri yang butuh, iya enggak? In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kalian melakukan kebaikan, kebaikan itu kembali pada diri kalian sendiri.
Begitu pula sebaliknya. Kita tekun belajar, tekun hafalan, istiqomah ngaji. Yang alim siapa? Kita sendiri. Apalagi ibu-ibu. Ibu-ibu itu madrasah pertama seorang anak. Seharusnya mengenalkan kepada anak terkait Allah sebelum dia mengenal dunia. Iya kan? Itu fungsi ibu-ibu. Jadi ibu-ibu tidak hanya masak aja, tetapi punya visi untuk menciptakan generasi penerus yang dia itu tahu bagaimana dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau bapak-bapaknya kerja enggak apa-apa, tapi bapak-bapak juga punya kewajiban itu untuk mendidik anak. Tapi jangan sampai bapak ibunya enggak punya peran itu. Gitu ya. Tidak ada orang yang lahir membawa ilmu. Ya. Kita pinter atau bodoh kembali kepada diri kita. Meninggal dalam keadaan bodoh atau berilmu itu pilihan kita. Usaha kita, dan semoga Allah mudahkan sehingga kita bisa meninggal dalam keadaan berilmu. Jadi meninggal dalam keadaan berilmu atau bodoh, yaitu atas konsekuensi dari apa yang kita lakukan di dunia. Imam Ahmad bin Hambal dalam Az-Zuhd, Imam Baihaqi berkata, "Ad-dunya darul amal wal akhirah darul jaza, wa man lam ya'mal hahuna nadima hunaka." Dunia itu tempat beramal, al-akhirah itu tempat untuk menerima balasan. Barang siapa tidak mau menanam di dunia, jangan berharap panen di akhirat. Kalau ingin panen padi, ya harus menanam padi. Ketika kita ingin panen amal soleh, sebanyak mungkin kita menanam amal soleh di dunia. Karena Allah tidak akan menzalimi hambanya. Sedikit banyak amal soleh yang kita lakukan, pasti mendapat balasan di sisi Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Artinya sedikit atau banyak kebaikan amal soleh yang kita lakukan, pasti kita akan melihat di sisi Allah kelak. Gitu ya. Intinya tidak peduli umur berapa, tekun ngaji karena itu wujud bukti Allah menghendaki kita itu baik. Karena tidak mungkin keinginan ngaji itu dari bisikan setan, ya. Pasti itu dari Allah, dari malaikatnya. Karena Allah menghendaki kita baik. Semangat ngaji supaya menjadi berilmu, tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang mendatangkan ridho Allah, mana yang mendatangkan murka Allah. Kalau kita nggak tahu itu, bisa saja kita melakukan suatu hal, tapi malah mendatangkan murka Allah. Waliyadzubillah. Gitu ya. Kita berhusnudzon kepada Allah. Dengan semangat kita belajar ilmu agama, kelak akan lahir generasi-generasi dari kita yang bisa menjadi seorang ulama. Amin ya rabbal alamin. Gitu ya. Makasih atas waktunya. Terima kasih atas keistiqomahannya. Semoga senantiasa dalam kebaikan dan keberkahan. Ada pertanyaan nggak sebelum saya akhiri? Sudah ketap-ketip. Ya. Kenapa? Oh iya, ya Qiyamul Lail, Pak. Kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan di grup, ya. Kalau penjelasannya ada yang belum jelas bisa dilihat di YouTube. Kalau 2-3 kali masih belum paham, insya Allah saya ulangi. Yang penting apa? Istiqomah. Saya tidak menuntut untuk ngaji dengan saya. Kalau ada ustadz yang lain, bapak ibu pengen ngaji di situ, silahkan. Yang penting pesan saya ngaji, itu saja. Pesan saya itu aja. Karena menjadi berilmu atau bodoh itu pilihan pada dasarnya. Kalau kita ingin berilmu, ya kita harus mau capek. Wa man lam yadzulat ta'allumi sa'atan tajarra'a dzulal jahli tula hayatihi. Barang siapa yang tidak mau merasakan susah payahnya mencari ilmu, rasakan kebodohan selama hidupnya. Ya, ini kok harus ngaji sampai malam? Ya, sifat dunia seperti ini.
Kita beristirahat saat kapan? Nanti di surga. Sekarang jangan istirahat dulu. Tidak ada dua kesempatan yang sama-sama enak, prinsip hidup tidak ada. Kalau mau enak sekarang, susah nanti. Kalau mau enak nanti, kita harus mau susah sekarang. Itu prinsip hidup. Tidak ada dua kesempatan sama-sama enak, tidak ada. Jadi kalau kita mau alim suatu saat, ya kita harus meluangkan waktu untuk ilmu sekarang, biar suatu saat jadi alim. Kalau sekarang enak-enak, ngemol, terserah kemana, jangan berharap jadi orang alim. Karena ilmu itu tidak bisa diwariskan. Kita harus mengupayakan sendiri. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas keistiqomahannya. Semoga senantiasa dalam kebaikan dan keberkahan. Mohon maaf kalau ada perkataan atau sikap saya yang kurang berkenan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu liburnya mau kapan jadinya? Jumat depan masih ngaji ya? Oke, Jumat depan masih ngaji ya Bapak Ibu, insya Allah ya. Ya, semoga diberi panjang umur, berkah, sehat selalu. Saya sudah salam ya Pak. Enggak, ini